Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ba'dah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, semua kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kalamnya yang begitu indah. Beliau katakan annahu qala al-ummahatu arba'un, bahwa pokok dari segala yang pokok, kata baginda Nabi Muhammad SAW, adalah ada 4 perkara. 4 perkara ini adalah pokok dari segalanya yang ada. Pokok dari segala macam sesuatu yang ada. Lalu beliau sambung perkataannya, sabdanya yang begitu indah itu dengan mengatakan, Ummul adawiyatu wa ummul adawiyati wa ummul adabi wa ummul ibadati wa ummul amani. 4 itu diantaranya dirinci oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah pokok dari segala macam obat yang ada di dunia ini. Yang kedua, Rasul juga sabdakan berkatakan adalah ummul adab, yaitu pokok dari segala macam bentuk adab yang ada dalam kitab-kitab adab adalah yang nanti akan disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang kemudian adalah ummul ibadat, yaitu pokok dari segala macam bentuk ibadah adalah yang akan kita sama-sama dengarkan itu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah ummul amani, yaitu pokok dari segala macam bentuk harapan dan cita-cita adalah yang nanti akan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu bersama-sama kita bertanya, apa sih sebenarnya usul atau pokok dari obat yang Allah sediakan di dunia ini? Kita juga bertanya-tanya, sebenarnya usul al-asl yaitu pokok dari segala macam bentuk adab, apa itu sih? Sehingga kita bisa menjadi Abdullah, hamba Allah yang begitu beradab di sisinya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam sabda yang lainnya beliau katakan bahwa aktsaru ma yadkhulunal jannah min ummati, dari perkara yang kemudian menjadikan seseorang dari umat baginda Nabi Muhammad SAW itu akan masuk ke dalam surganya, perkara yang akan membuat orang paling banyak menuju surganya Allah, apa? Di antaranya adalah husnul khuluq, yaitu adab yang baik. Nah, kita akan ketahui di antara sekian banyak adab yang mana yang merupakan pokok dari segala adab. Kemudian juga ibadah yang mana yang itu merupakan asal, sehingga kita mendapatkan maqam ibad yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah cita-cita apa yang itu merupakan dasar dan pokok dari segala macam bentuk cita-cita. Mari kita bersama-sama lihat sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Fa ummul adawiyati qillatul akli. Obat dari segala macam obat adalah mengurangi makan kita. Obat dari segala macam obat yang Allah sediakan di muka bumi ini adalah dengan menyedikitkan makan kita dalam keseharian. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata sebagian kita mengira bahwa kesehatan seseorang adalah karena perutnya dipenuhi dengan berbagai macam makanan. Sebagian kita mengira bahwa kesehatan adalah bagi mereka yang memiliki banyak kemampuan untuk memperoleh makanan. Ternyata Allah sembunyikan kesehatan seseorang itu adalah dengan menyedikitkan makanan itu tadi. Sehingga Islam dengan begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk berpuasa. Berpuasa secara zahiriyah, tidak makan dan minum, juga berpuasa secara batiniyah. Sehingga dalam ilmu kedokteran juga terbukti bahwa orang yang memiliki keistiqomahan misalnya dalam Senin Kamisnya, mereka kecenderungannya memiliki kesehatan
melebihi dari yang tidak melakukan puasa Senin Kamis. Sehingga inilah kemudian kalaulah ingin memperoleh seseorang obat dari segala macam bentuk obat, maka mulai dari sekarang kurangi makanmu. Karena baginda Nabi Muhammad SAW, seseorang yang sederhana dalam makannya, seseorang yang tidak banyak dalam makannya, seseorang yang memiliki pemahaman terhadap porsi, seberapa sih seharusnya seseorang itu memakan makanannya dalam keseharian. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ummul adab, yaitu pokok dari segala adab itu apa? Apakah berbakti kepada kedua orang tua? Apakah dengan menyambut tamu dengan baik? Apakah dengan beradab di depan guru? Ternyata di sana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, wa ummul adabi qillatul kalam, yaitu bahwa pokok dari segala macam bentuk adab, akhlak, tata krama, etika, dan moral adalah dengan menyedikitkan pembicaraan dan kalamnya. Bagaimana kok kemudian Rasul menyimpulkan adab itu dengan menyedikitkan kalam? Itu merupakan adab yang usul, yang merupakan dasar sumber dari segala macam bentuk adab. Karena seseorang yang memiliki kasratul kalam, banyak dalam berbicara, dia pasti akan banyak menyinggung orang lain. Orang yang memiliki banyak pembicaraan pasti akan tergelincir dalam memfitnah orang lain. Orang yang banyak mengeluarkan perkataannya pasti akan sering menyinggung perasaan orang lain, tidak menghormati orang lain. Sehingga kebalikannya, adab dari segala macam bentuk adab, Rasul sampaikan adalah dengan menyedikitkan perkataan kita. Hakadha huwa ats-tsani, ini adalah kedua pesan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, apa itu dasar dari segala usul ibadah, dari segala macam ibadah itu tadi? Dikatakan di sana adalah qillatuz dzunub, ibadah yang paling afdal adalah menyedikitkan dosa. Ikhwan semua yang senantiasa diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya menurut Syekh An-Nawawi dikatakan, fadh-dzunub tanfil ibadah. Dosa akan menghilangkan segala macam bentuk ubudiyah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Seseorang melakukan dosa itu artinya dia mengikrarkan dirinya pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maqam ma'abad itu adalah keadaan di mana seseorang itu khudu, seseorang itu merasa dzalil, seorang itu merasa dirinya berada dalam kekuasaan Allah, seorang merasa dirinya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, seorang yang merasa dirinya itu dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana orang mencapai makam ibad sebagai abad, sebagai hambanya Allah, kalau dirinya saja menentang akan amar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, syara'i', semua syariat Allah Subhanahu wa taala dia tidak laksanakan, dia tantang, dia tidak laksanakan, dia tinggalkan. Maka dari itu asal dari segala macam ibadah adalah dengan menyedikitkan dosa. Sehingga di sini menyampaikan kepada kita bisa menyimpulkan tarkudz dzunub min afdhalil ibadah. Meninggalkan dosa itu bagian dari ibadah yang paling afdal. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, wa ummul amani, segala macam bentuk cita-cita kalah dari apa yang akan kita sampaikan di sini, yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang harapan cita-cita yang seharusnya dicita-citakan, pengen dimiliki oleh seseorang? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, wa huwa as-sabr, yaitu sifat kesabaran. Orang yang memiliki kesabaran, fa'annahu ma'allah, orang yang memiliki kesabaran maka dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan perintah berupa melakukan ibadah, dia sabar melakukan tekun ibadahnya. Ketika dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dirinya bersama dengan sabar, maka dia menghadapinya dengan penuh ketulusan dan ketenangan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelihatan secara zahiriyah manusia ini musibah, ini kebaikan. Seakan-akan yang baik itu baik bagi dia. Ketika musibah itu keburukan bagi dia. Tapi di mata orang yang sabirin, antara musibah
dan juga perintah Allah untuk taat kepadanya, dua-duanya mengandung nilai kebaikan. Kenapa? Ketika kesabaran menancap di dalam dada diri seseorang, dalam hati seseorang, semuanya kulluhu khair indallah wa inda nafsihi, itu semua akan menjadi nilai baik bagi dirinya dan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sabar yuwaffa ujurahum bighairi hisab, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dengan tanpa perhitungan lagi. Inilah usul atau sumber segala yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari 4 perkara, yaitu yang pertama usul atau ummul adab, induk dari segala macam adab. Ada ummul adawiyah, induk dari segala macam obat. Ummul ibadat, induk dari segala macam ibadah. Ummul amani adalah induk dari segala macam keinginan seorang manusia. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkannya. Senantiasa setiap hari langkah kita adalah untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.